Ghost Unlimited Gang. Luar biasa sekali tentunya tahun ini di MDRT Day Indonesia kembali dilaksanakan secara offline dengan ribuan peserta tentunya dari berbagai company life insurance yang ada di Indonesia. Ini cerita saya. Saya bersyukur ada Kairos. Yayasan ini mendapatkan grant sebesar 10.000 US dollar. Kiranya dana ini bisa menjadi dekat dan juga bisa mencerdaskan anak-anak di Papua. Menerima dana hibah atau grant dari MDRT Foundation. Hi everyone, this is Sandro Forte. Today I'm going to break with tradition and I'm going to ask a favour. And the favour is really, really simple. I'm not asking for you to contribute to the MDRT Foundation. I'm not asking you to get involved in a service project or do anything other than follow us on social media. Facebook, LinkedIn or Instagram. If you have any of those, all you need to do is click on the links
one of the links below, all of them preferably, and follow us. Because what we're going to be doing is sharing over the coming weeks foundation facts, information that most people don't know about the MDRT Foundation, and many months into my MDRT Foundation presidency, one of the greatest honours of my professional career, we have changed and achieved an awful lot of things, and I'd love you and our community to know about it. We really are starting to gather a bit of momentum in the foundation, and really therefore with your support, by following us on social media and spreading the word, making more people aware of the amazing things that the MDRT Foundation does, you will be doing your own bit to change the lives of so many people around the world. Thank you so much in anticipation. Selamat datang di MDRT Day Indonesia 2024. Unlimited goals, unlimited game. Luar biasa sekali tentunya tahun ini di MDRT Day Indonesia kembali dilaksanakan secara offline dengan ribuan peserta tentunya dari berbagai company life insurance yang ada di Indonesia.
Ini cerita saya. Saya bersyukur ada Kairos. Yayasan ini mendapatkan grant sebesar 10.000 US dollar. Kiranya dana ini bisa menjadi dekat dan juga bisa mencerdaskan anak-anak di Papua. Untuk menerima dana hibah atau grant dari MDRT Foundation. Hi everyone, this is Sandro Forte. Today I'm going to break with tradition and I'm going to ask a favour. And the favour is really, really simple. I'm not asking for you to contribute to the MDRT Foundation. I'm not asking you to get involved in a service project or do anything other than follow us on social media. Facebook, LinkedIn or Instagram. If you have any of those, all you need to do is click on the links, one of the links below, all of them preferably, and follow us. Because what we're going to be doing is sharing over the coming weeks foundation facts, information that most people don't know about the MDRT Foundation, and many months into my MDRT Foundation presidency, one of the greatest honours of my professional career, we have changed and achieved an awful lot of things, and I'd love you and our community to know about it. We really are starting to gather a bit of momentum in the foundation. And really, therefore, with your support, by following us on social media and spreading the word, making more people aware of the amazing things that the MDRT Foundation does, you will be doing your own bit to change the lives of so many people around the world. Thank you so much in anticipation. Halo, semangat pagi sahabat MDRT. Welcome di acara YouTube Live MDRT Indonesia malam hari ini. Senang banget saya bisa menyapa teman-teman semua. Judul acara kita malam hari ini The Truth Gift. Jadi kita punya special gift nih teman-teman. Special gift, kita adalah seorang special guest, Jansen Xiao, The Breakthrough Guide. Pasti teman-teman semua udah nggak asing ya sama beliau. Jansen adalah seorang global motivational speaker yang akan sharing buat kita semua malam hari ini. Dan juga akan ada dua sahabat MDRT, Kennedy dan San, sharing mengenai MDRT Gives Day. Jadi tanpa berpanjang lebar, saya yakin kita semua udah nggak sabar juga nih. Please welcome Kennedy Sumarli, Co-Chair MDRT Gives Day 2025. Yes, thank you Joy. Selamat pagi sahabat MDRT, selamat malam. Senang sekali bisa berbagi di special edition MDRT Gift Day 2025 dalam YouTube Live MDRT Indonesia. Baik, mungkin sahabat MDRT ada yang belum tahu apa itu MDRT Gift Day. MDRT Gift Day akan terlaksana pada tahun ini pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2025. MDRT Gift Day adalah acara tahunan galang dana global secara daring, secara online, selama 1 hari penuh yang menyatukan komunitas MDRT. Akan ada lebih dari 150 orang fundraiser ataupun penggalang dana, semuanya anggota MDRT yang akan menghubungi network MDRT-nya, temannya, keluarga, nasabah, dan meminta mereka untuk berdonasi untuk mendukung program hibah global Yayasan MDRT, atau kita menyebutnya MDRT Foundation Grants Program. Lantas, mengapa kita harus mengikuti MDRT Gift Day? Gift Day adalah aksi galang dana yang dilakukan secara online yang sangat populer, sangat fun, seru, menarik, dan juga hemat. Dan dirancang khusus untuk menyatukan orang dengan meraih tujuan tertentu. Lantas, misinya apa? Misinya adalah Yayasan MDRT ataupun MDRT Foundation akan menyalurkan donasi yang terkumpul untuk badan amal sebagai perwujudan kemurahan hati, jiwa sosial, dan juga dampak positif yang mampu diciptakan oleh seluruh komunitas MDRT. Visinya, kita memiliki visi bahwasanya memberdayakan setiap anggota MDRT untuk memperbaiki keadaan di komunitas mereka, terutama di seluruh dunia. Dengan visi misi yang jelas sekali dan dengan tujuan yang sangat jelas juga dan terukur, setiap tahunnya setiap anggota MDRT melalui fundraiser di event tahunan MDRT Gift Day ini
akan meminta donasi kepada nasabah, kepada rekan sesama komunitas MDRT, kepada keluarga yang memiliki kemurahan hati. Dan tentu ada nilai-nilai yang ingin dicapai. Salah satunya adalah kita akan memimpin dengan rasa kasih, harapan, dan sukacita yang memberi. Setiap dari kita, anggota MDRT yang sudah mendaftarkan keanggotaannya di MDRT, memiliki kewenangan untuk memilih badan amal ataupun merekomendasikan badan amal yang tentu saja akan melewati proses seleksi oleh MDRT Foundation. Nah, untuk menunjukkan keteladanan ini, maka sifat kedermawan ini selanjutnya akan terus digaungkan setiap tahun melalui event MDRT Gift Day. Selanjutnya, untuk informasi lebih detail, rekan saya, anggota Komite MDRT Gift Day 2025, Susan Juwana, 7 years MDRT member dan kualifikasi 1 COT. Silakan Susan. Halo sahabat MDRT, terima kasih Kennedy. Sahabat MDRT, tahu ya ada quotes, the more you give, the more you get. Kita sebagai anggota MDRT semuanya disentuh untuk memberikan lebih baik, memberikan pelayanan kepada nasabah, tetapi juga memberikan apa yang bisa kita berikan untuk orang-orang di sekeliling kita. Semuanya untuk kegunaan yang terbaik bagi orang di sekeliling kita. Tahun ini saya dan Kennedy dipercaya untuk menjadi anggota Komite Gift Day bersama dengan sahabat-sahabat dari seluruh dunia, sahabat-sahabat MDRT. Juga kami berkolaborasi dengan 150 anggota fundraiser, termasuk fundraiser dari Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai fundraiser dan Gift Day, bisa ikuti IG Instagram MDRT Foundation. Tahun lalu, MDRT Global Gift Day memberikan Global Grant kepada 12 yayasan di Indonesia. Jumlahnya berkisar mulai dari $500 sampai dengan $5.000. Tetapi dengan bangga, tahun ini, tahun 2025, sudah disetujui 16 yayasan di Indonesia yang akan menerima grant. Jumlahnya dari $1.000 bahkan sampai $10.000. So, sahabat-sahabat MDRT, marilah kita berdonasi pada acara MDRT Gift Day. We need you to support us on MDRT Gift Day. Oke, sahabat MDRT, malam ini akan hadir seorang tamu yang luar biasa yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu Jensen Xiao. Sahabat MDRT, sediakan tisu ya, karena saya tahu nanti apa yang disampaikan itu kontennya mengandung bawang. Jadi siapkan tisu sebanyak-banyaknya. Oke, saya panggilkan Jensen Xiao, Global Motivational Speaker, Coach to MDRT, COT, and TOT. Dipandu oleh host Levina Stasia Budiman, 8-year MDRT member with 1 COT qualification.
halo Indonesia, apa kabar? Selamat malam. Hai Jensen. Selamat malam dan semangat pagi ke sahabat MDRT semua. Wow, Jensen, it's really nice to see you tonight. Yeah, tonight is like a little show that we are doing, and I'm happy to have you as the host, Levina. Happy to be here. So I hope I can translate better for you. Yes, to all our friends of MDRT of Indonesia, my name is Jensen. I am from Singapore. Halo, selamat malam. Saya Da Jensen dan saya dari Singapura. Yeah. Some of you we would have met at the MDRT Day Indonesia in 2024. Do you still remember? Mungkin ada beberapa yang sudah pernah ketemu di MDRT Day Indonesia di 2024. Ada yang ingat? Yeah. To many of us, MDRT is very close to our heart, and today we are talking about MDRT Gifts Day. Ya mungkin bagi beberapa sahabat MDRT sangat dekat dengan hati ya. Dan hari ini kita akan bicara tentang MDRT Gift Day. Today you see everyone who has appeared on the screen, including Joy, we have Kennedy, we have Suzanne, and now it's Levina and myself, and the whole committee behind, all because of MDRT Gifts Day. Dan hari ini kita semua yang hadir di layar ya, sahabat MDRT ini ada Joy, Susan, Kennedy, itu semua ada di sini karena MDRT Gift Day. Yes, so I am very happy to be here to contribute to MDRT Gifts Day. Dan saya sangat senang hari ini saya hadir untuk berkontribusi di MDRT Gift Day. So for the next 35 minutes or so, I'm going to share with you why is it important to give and what is the truth behind your gift. Dan di 35 menit ke depan, saya akan men-sharingkan pentingnya memberi dan arti dari memberi. I love it with your interpretation, Levina. You just make me sound so nice. Thank you, because you talk so nice. Yeah, what I would like to do is, before I start, I would like that this effort reach more people. Dan sebelum kita mulai, saya ingin hari ini bisa mendapatkan lebih banyak orang. All right, now we are on the YouTube live, and then the people who are watching help us do this. Dan hari ini kita ada di YouTube Live, dan sahabat MDRT yang menyaksikan ini, saya ingin kamu melakukan hal ini. Now, I like you to share this link to your Facebook. Share this link to your Facebook so more people know that the MDRT Gifts Day Indonesia has a live now. Oke, dan saya ingin sahabat MDRT untuk membagikan link YouTube ini ke Facebook sahabat MDRT supaya lebih banyak teman-teman yang mendengarkan MDRT Gift Day ini. Yeah, together with the committee, we are here to help MDRT Gifts Day raise funds for the needy in Indonesia. Dan bersama dengan komite dari MDRT, kami ingin raise fund, raise donasi untuk teman-teman yang lebih membutuhkan. Yeah. So we would like more people to know what is happening now and come into the show. Jadi kami ingin lebih banyak orang yang tahu dan mendengarkan sesi hari ini. Yeah, Levina, what's our target? How many people? Well, 1,000. Yeah, 1,000, 5,000, 10,000. Indonesia has Yes. so many friends. Indonesia has a lot of people. Yes. So please tell your friends, your neighbors, your fellow agents, your leaders about this MDRT Gifts Day YouTube Live now. Jadi tolong bagikan ke teman Anda, tetangga Anda, orang tua Anda, semuanya. Tolong bagikan tentang MDRT Gift Day. Yeah. The reason you are tuning in is because you also want to support MDRT Gifts Day. Alasan Anda ada hari ini mendengarkan juga karena Anda ingin membagi di MDRT Gift Day. Yeah. Levina, how many years have you been involved in MDRT Gifts Day? Well, berapa tahun tadi Jensen bertanya, saya udah di MDRT Gift Day. Maybe in the last 3-4 years. Yeah. You know, I'm not an agent, I'm not a leader, but I feel strongly about MDRT Gifts Day. Oh, Jensen adalah bukan seorang agent, tapi dia berasa sangat dekat dengan MDRT Gift Day. Punya arti di MDRT Gift Day. Because on the 26th of March, around the world,
all the MDRT friends are focused on raising funds for MDRT Gives Day. Karena pada tanggal 26 Maret, semua akan fokus di MDRT Gift Day. This is our effort to help change the world. Ini adalah salah satu usaha kita untuk bantu merubah dunia. Okay, now we are approaching 1,000 people soon. Okay, so please share with your friends about this because I'm going to go into my talk tonight that is the truth behind the gift. Oke, kita sudah mau 1.000 pendengar ya, dan saya akan siap-siap membagikan cerita saya, arti sebetulnya dari sebuah hadiah. Yeah, so the next 30 minutes or so, I want to share with you what actually happens when you receive a gift. Di dalam 30 menit ke depan, saya akan membagikan apa yang sebenarnya terjadi ketika Anda menerima sebuah hadiah. You know, the gift is like a present. Everybody likes to receive a present, don't you? Yes, of course. Ya, hadiah semua orang pasti suka untuk menerima hadiah. Yeah. We don't only receive present on birthdays, but we also like to receive presents on anniversaries. Ya, kita semua suka ya menerima kado ya, bukan hanya pada saat ulang tahun, tapi juga pada saat anniversary. Yeah. Usually on anniversary, who gives the present? The man gives the woman or the woman gives the man? Are you asking me? I'm gonna answer the man give to the woman. Yeah. Biasanya pada saat anniversary yang biasanya memberikan itu yang laki-laki atau yang perempuan. But today is not about an anniversary. Today is about every one of us giving to the world. Ya, jadi hari ini bukan tentang anniversary atau hari jadi, tapi bagaimana kita memberikan ke dunia. So on the publicity page, you saw the title is called The Truth Gift. Jadi Anda bisa lihat di layar ada tulisan The Truth Gift, arti dari hadiah. Yeah. The real title is The Truth Behind the Gift. Jadi judul sebenarnya ada behind-nya kecil ya. Jadi arti di balik sebuah hadiah. So Jensen, what is the truth behind the gift? Jadi Jensen, apa itu arti dari sebuah hadiah? Now let's find out together. Mari kita sama-sama cari tahu. Now, I want you to recall a present or a gift that your parents gave you. Saya ingin Anda mencoba mengingat hadiah apa yang orang tua kalian berikan kepada Anda. Maybe when you were 5 years old, they gave you your first set of color pencils. Mungkin ketika kita umur 5 tahun diberikan satu set alat warna, pensil warna. Yeah. Or maybe when you were 7 years old, they gave you a bicycle. Mungkin ketika kita umur 7 tahun diberikan sebuah sepeda. Yeah. Or maybe when you were 9 years old, they gave you a pair of shoes you really love. Mungkin pada umur 9 tahun kamu diberikan sepasang sepatu yang kamu suka banget. So now I want you to think, what was a present that you received and you still remember today? Jadi saya ingin Anda mencoba mengingat-ingat hadiah apa yang sampai sekarang kamu masih ingat. So Levina, what did you receive from your parent you still remember? This not in the rehearsal. It's not in the rehearsal. But so if you ask me, I remember when I graduate, my parents give me a watch. Oh. So yeah, I still wear it sometimes. So I always remember. You want to interpret for our friends? Yes. Jadi Jensen tadi bertanya hadiah apa yang saya terima yang saya masih ingat dari orang tua saya. Jadi saya menjawab ketika saya lulus kuliah, orang tua saya memberikan sebuah jam tangan dan itu masih saya pakai juga sampai sekarang. We always remember that one or two gifts that our parents give us. Jadi kita selalu mengingat satu atau dua hadiah yang orang tua kita pernah berikan kepada kita. So I remember this special present that I received 40 years ago. Jadi saya ingat ada sebuah hadiah yang saya diberikan pada saya 40 tahun yang lalu. It is not color pencil and it is not a teddy bear. Itu bukan sebuah pensil warna ataupun sebuah boneka beruang. But it is a toy scooter. Tapi itu adalah sebuah skuter mainan. You look at this picture,
it is a picture of a toy scooter in the 1980s. Kalau Anda melihat inilah sebuah skuter mainan tahun 1980-an, tahun 80-an ya. This is not a real scooter. You see the pedals there is like a bicycle. Ya, so Anda lihat ini bukan skuter beneran ya, itu ada pedalnya kayak sepeda. So my parents told me this story. Jadi orang tua saya memberikan saya sebuah cerita ini. They said that when I was very young, one day I was walking and I saw this beautiful toy scooter. Jadi dulu ketika saya sedang berjalan ya masih kecil, saya lihat sebuah skuter ini. While it is only a toy, it is quite expensive. Walaupun itu hanya sebuah mainan, tapi itu harganya lumayan mahal. So I told my parents I wanted it, but they say it's too expensive to buy. Jadi waktu saya bilang pada orang tua saya pengen, tapi orang tua saya bilang itu terlalu mahal untuk dibeli. I pleaded with them there to bring the scooter home, but they say they cannot. Jadi saya memohon kepada orang tua saya, tapi orang tua saya tetap bilang tidak bisa. You know how is it like to be 5 or 6 years old and you insist that you want something? Anda ingat ketika kita umur 5 atau 6 tahun dan kita pengen banget ngerengek banget untuk mau sesuatu. But it was really expensive, and so my parents brought me home without buying the scooter. Jadi waktu itu karena itu terlalu mahal, jadi orang tua saya dan saya pulang tanpa membeli skuter itu. We come from a simple family who cannot really afford to buy such a big toy. Jadi kami Jensen datang dari keluarga yang cukup simpel. Jadi kita pada saat itu Jensen tidak bisa membeli mainan yang mahal seperti skuter ini. But when I got home, I kept asking them to buy it. Jadi tapi ketika saya pulang, saya tetap minta sama orang saya untuk dibelikan. After asking and pleading for a few days, they finally say, okay lah, okay lah. Jadi setelah saya memohon dan merengek selama berhari-hari, akhirnya orang tuanya bilang, oke lah, oke. So my dad and mom try to find some money put together before they can buy the scooter. Jadi orang tua saya, mereka berdua mengumpulkan uang sampai supaya saya bisa membeli skuter tersebut. So that day, my father rode his real scooter to the shop to buy the toy scooter. Jadi hari itu ayah saya naik skuter asli yang bisa dikendarai punya dia, dan dia pergi untuk membeli skuter mainan ini. He put the toy scooter on his real scooter and rode it home. Jadi dia taruh skuter mainan ini di skuter dia yang asli dan dia bawa pulang ke rumah. Can you imagine the excitement of a 5-6 years old boy waiting for his scooter toy? Anda bisa bayangkan betapa excitednya, semangatnya kalau seorang anak umur 5 atau 6 tahun ini menunggu skuter ini pulang ke rumah. So I was standing at the gate of the house just waiting and asking my mother, "Where is Papa?" Jadi Jensen menunggu di rumah ya dengan excitednya sambil tanya terus sama mamanya, "Di mana sih Papa?" He's coming back. Wait. She said, Dia lagi jalan pulang ya, lagi jalan pulang. Tunggu gitu. you know children cannot wait. Ya, Anda tahu anak-anak pasti tidak bisa menunggu. Children want it now. Ya. Anak-anak selalu pengennya sekarang juga. Finally, the moment arrived. Oh, akhirnya momen itu datang juga. My father appeared with the scooter in front of our house. Akhirnya ayahnya datang dengan skuternya di depan rumah. The gate opened, I just ran out and started riding on the scooter. Jadi ketika pintu rumahnya dibuka, dia langsung lari dan mencoba untuk mengendarai skuternya. But I didn't know how to ride, and they have to teach me. Jadi tapi saya nggak tahu cara mengendarainya dan mereka akhirnya harus ajarin saya dulu. Can you imagine that moment where I got what I wanted? Apakah Anda bisa bayangkan
momen saat itu ketika saya, Jensen, mendapatkan apa yang dia inginkan. I was really happy, and so were my parents. Saya sangat senang dan orang tua saya juga sangat senang. The parents here would understand. We are happy when our children are happy. Bagi Anda yang sudah jadi orang tua, pasti Anda juga senang ketika anak Anda juga senang. If we could, we'll get them anything that they want. Jika bisa, ya, sebagai orang tua, Anda akan memberikan apa saja yang anak-anak Anda inginkan. Even when my parents couldn't really afford, they made it happen for me. Walaupun pada saat itu orang tuanya mungkin tidak bisa punya uang untuk membelinya, tapi mereka tetap membelikannya untuk Jensen. To me, it is not just a toy, but a special gift from them. Untuk saya itu bukan hanya sebuah mainan, tapi sebuah hadiah yang spesial untuk saya. Just like the watch, Lavina, you received when you graduate, it must mean something special to you. Ya, sama seperti tadi yang gift yang saya terima pada saat saya graduation, itu pasti suatu yang sangat berharga buat saya. 40 years later today, I still remember this scooter. Jadi 40 tahun dari hari itu, saya masih mengingat skuter itu. I do not know where is the scooter now, Saya nggak tahu sebenarnya skuter itu ada di mana sekarang. but there will always be this scooter in my heart. Tapi skuter itu selalu ada di hati saya. What about you? Bagaimana dengan Anda? What did you receive from your parents or your grandparents or your family that today you still remember? Jadi bagaimana dengan Anda? Ada hadiah yang Anda terima dari orang tua Anda atau mungkin kakek nenek Anda, dari orang yang Anda cintai? Apa yang Anda terima? Is it a trip to the playground or special theme park when you were very young? Apakah itu sebuah perjalanan dari sebuah taman bermain ketika Anda kecil? Is it a special soft toy that gave you comfort when you were afraid? Apakah itu sebuah boneka yang Anda terima ketika Anda ketakutan? Or was it a computer game set that you have always wanted when you were young? Atau mungkin sebuah gadget ya, komputer game set, mainan yang Anda benar-benar pengen banget. Those of you who are from the same generation, you remember this computer game set called Nintendo. Iya, ya. So we are on the same generation. Jadi dari generasi sahabat MDRT ya, masih ingat nggak ada yang namanya Nintendo ya? And the very famous game that time is called Super Mario. Ya, pada saat itu yang paling terkenal adalah Super Mario. Was that the gift you received from your parents? Apakah itu sebuah hadiah yang Anda terima dari orang tua Anda? I'd like you to recall when you received the gift, how did you feel? Saya ingin Anda mencoba mengingat bagaimana perasaan Anda ketika Anda menerima hadiah tersebut. You must have felt very happy and very loved. Anda pastinya merasa sangat senang dan merasa sangat dicintai. I felt the same as well. And till today, I still feel the love and remember their love. Saya masih ingat ya, dan sampai saat ini saya masih merasakan saya sangat amat dicintai. Sometimes our parents give us not just one thing. Terkadang orang tua kita memberikan kita bukan hanya satu hal, but they also give us a very important experience of life. tapi terkadang mereka memberikan kita sebuah pengalaman yang sangat berharga di dalam kehidupan. And we remember such an experience for the rest of our lives. Dan kita mengingat pengalaman tersebut selama hidup kita, sepanjang hidup kita. Here I'm going to share with you one of my experiences that my parents left me. Saya ingin hari ini membagikan apa yang pengalaman yang orang tua saya berikan kepada saya. This is my mother. Ini adalah ibu saya. Is she pretty? Oh, very pretty. Cantik kan ya? Do I look like her? Maybe a bit. I think I haven't seen your father. Mirip nggak sama Jensen ya?
Yeah. This picture was taken perhaps about 15, 18 years ago during her birthday. Ya, ini foto ini diambil mungkin sekitar 15-18 tahun yang lalu pada saat mamanya Jensen ulang tahun. Yeah. My mother, like many of your mothers, worked very hard for the family. Ibu saya sama seperti ibu-ibu di luar sana yang bekerja sangat keras buat keluarga. Not only did she work outside, she also took care of the housework at home. Bukan hanya bekerja di luar, tapi juga bekerja di dalam rumah untuk pekerjaan rumah. So I remember that when I was a teenager, every day she will be working until 7 p.m. and reach home only about 8 p.m. Saya ingat ketika saya masih remaja, ibu saya bekerja sampai jam 7, jam 8 malam, dan kira-kira jam 8 malam baru sampai di rumah. When she can, she will rush home to cook dinner for all of us. Jika bisa, mamanya Jensen akan cepat-cepat pulang supaya bisa masak untuk sekeluarganya Jensen. But those days she can't, she will buy packet food back for me and my brother. Dan pada saat tidak bisa masak, dia akan membeli bungkusan untuk dibawa pulang buat sekeluarganya. My father usually prepares his own food, and so my mother just had to buy food for herself, me, and my younger brother. Jadi biasanya ayahnya Jensen sudah punya makanan sendiri, sudah menyiapkan makanan sendiri, jadi ibunya hanya mempersiapkan untuk Jensen dan adik laki-lakinya Jensen. So I remember one day when I was 14 years old, she came back from work. Saya ingat waktu itu berumur 14 tahun, jadi ibunya baru pulang ke rumah. When she walked in through the door of the house, she had one packet of nasi biryani in her hands. Oke, jadi ketika dia pulang ke rumah, ada satu bungkus nasi biryani ada di tangan dia. I looked at the one packet and wondered why was there only one? Saya melihat satu bungkus nasi itu dan saya bertanya-tanya, kenapa hanya ada satu bungkus? My mother brought the nasi biryani, put it on the table in front of my brother and I, and told us to eat it. Jadi nasinya ini ditaruh di piring dan ditaruh di atas meja di depan Jensen dan adiknya dan bilang untuk dimakan. I asked, Mom, what about you? What are you going to eat? Lalu Jensen bertanya, Ma, bagaimana dengan Anda? Apa yang akan Anda makan? In that moment, my mom replied, I'm not hungry, you'll eat. Jadi pada saat itu ibunya menjawab, saya tidak lapar, kamu aja yang makan. I was only 14, but I knew she wasn't telling the truth. Saya pada saat itu hanya umur 14 tahun, tapi saya tahu ibu saya tidak berkata sejujurnya. I knew she didn't have enough money to buy another packet of rice for herself. Saya tahu pada saat itu ibu saya tidak punya cukup uang untuk membeli nasi bungkus yang lain. But she came home with that rice for her children and not herself. Jadi dia pulang membawa sebungkus nasi bukan untuk dia, tapi untuk anak-anaknya. She walked into the kitchen, and a few minutes later, she came out with a plate and 2 slices of white bread. Jadi dia ke dapur dan keluar dari dapur, dia membawa 2 potong roti dengan slice and what? Bread. Sorry, Roti. oh, bread. Oh ya, roti, yes. Ya, dia keluar dengan membawa 2 roti. She applied butter on the bread and just had that for dinner. Jadi dia mengoleskan butter di rotinya itu dan hanya makan itu untuk dinner. That scene made me feel very sad. Kejadian itu membuat saya sangat amat sedih. Although I was eating the nasi biryani in my mouth, my heart felt very heavy. Walaupun saya makan nasi biryani pada saat itu, tapi hati saya sangat amat berat. I couldn't understand how could this happen. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi. How could a family not have enough food for everyone? Bagaimana sebuah keluarga tidak bisa punya makanan yang cukup untuk satu keluarga? How could a family who work very hard
not be able to have enough food for the children and the parents. Bagaimana sebuah keluarga yang sudah bekerja sangat amat keras tapi tetap tidak bisa mencukupi untuk anak dan orang tuanya. I do not know why I didn't ask my mother to share our rights. Saya tidak mengerti kenapa tidak bisa membagi nasi tersebut pada orang tua saya, pada mama saya. But I only know that that experience left a deep impression in me. Tapi yang saya tahu adalah kejadian itu membuat meninggalkan sebuah memori yang dalam untuk saya. It became a very strong motivation for me to ensure that I could take care of my parents and my own family in the future. Itu menjadi sebuah motivasi yang kuat untuk saya dan juga supaya saya bisa provide buat keluarga saya. So I studied and worked hard to make a good living for my parents and my own family. Jadi saya belajar dan bekerja dengan giat supaya saya bisa mencukupi untuk keluarga saya dan juga orang tua saya. You might ask, Jensen, so what is the gift? Is it the nasi biryani? Jadi mungkin Anda bertanya, sebenarnya jadi apa sebetulnya hadiah itu? Apakah itu adalah nasi biryani? The real gift didn't come from the nasi biryani. Hadiah sesungguhnya bukan dari nasi biryani tersebut. The real gift was what made me do what I do after the nasi biryani. Hadiah sebenarnya adalah apa yang membuat saya setelah nasi biryani tersebut, apa yang saya lakukan setelah itu. My mother gave me an important lesson of life and how to live my life. Ibu saya memberikan sebuah pelajaran tentang kehidupan, tentang pentingnya kehidupan. So if you look at what my mother gave me, it is not just the rice. Jadi kalau Anda lihat yang ibu saya berikan pada saya bukan hanya sebuah nasi. She gave me the motivation to do better in my life. Dia memberikan saya motivasi untuk saya melakukan lebih baik di kehidupan saya. She gave me the reason to believe that life can be better. Dia memberikan saya sebuah kepercayaan bahwa ada hidup yang lebih baik. She gave me the love that with it today, I do my work and even speak to all of you here. Dia memberikan saya sebuah cinta yang saya bagikan di kerjaan saya dan saya bagikan kepada kalian semua. I am sure your parents gave you the same. Saya yakin orang tua kalian juga memberikan hal yang sama. Regardless of your family background and how rich or not rich your parents were, tidak peduli bagaimana dengan orang tua, background orang tua Anda, apakah Anda kaya ataupun tidak terlalu kaya, the experiences and lessons they left you built you today. Pengalaman yang diberikan kepada Anda itu yang membangun Anda seperti Anda hari ini. So in your heart now and in your mind, I'd like you to say a thank you to your parents. Jadi saya ingin di hati Anda dan di pikiran Anda untuk memberikan terima kasih kepada orang tua Anda. Without them, we won't be here today. Tanpa mereka, kita tidak ada hari ini. Without the good and love they have given us, we won't be here today. Tanpa dari cinta kasih mereka, kita tidak ada hari ini. Without the bad and the pain that they have given us, we also won't be here today. Walaupun dengan ketidaksempurnaan mereka, kita mungkin juga tidak ada hari ini. So let's look at the two gifts I received and what is exactly the truth behind the gift. Mari kita lihat dari dua hadiah yang saya terima dan arti sebetulnya dari hadiah tersebut. The scooter is a toy. Skuter itu adalah sebuah mainan. The nasi biryani is food. Dan nasi biryani itu adalah makanan. But both of them are gifts of life. Tapi kedua hal tersebut adalah hadiah kehidupan.
They gave me the love and the life to lead my life. Di situ saya diberikan cinta dan kehidupan di dalam sampai saat ini. They made me feel the love that they have for me so that I will want to give the same love to my family and the people around me. Mereka memberikan saya cinta, sehingga saya juga memberikan cinta yang sama kepada sekitar saya dan keluarga saya. So when you receive a present from your parents or family, it is actually the gift of life. Jadi ketika Anda menerima sebuah hadiah dari keluarga Anda, itu adalah sebetulnya hadiah kehidupan. Just like the work of life insurance that you are doing. Sama seperti pekerjaan kita sebagai life insurance agent. As a life insurance agent, with your company, you protect the lives and futures of your clients and their families. Sebagai agent, kita memproteksi kehidupan dari nasabah-nasabah kita. Every insurance policy is like a contract of love and life that is given to the family. Jadi setiap polis asuransi adalah kontrak cinta dan kehidupan dari nasabah-nasabah Anda. When your client buys an insurance policy, he is giving a gift of life to his family. Jadi ketika nasabah Anda membeli polis asuransi, dia memberi contract of life, kontrak, Gift of life. ya, gift of life, sorry, hadiah kehidupan untuk keluarganya. So your parents gave you the gift of life, and now you help your clients give their families the gift of life. Jadi orang tua Anda memberikan Anda hadiah kehidupan dan Anda lakukan hal yang sama kepada nasabah Anda, itu memberikan hadiah kehidupan. My parents gave me the gift of life, and now I give this gift of life to all the people that I speak to. Orang tua saya memberikan hadiah kehidupan dan saya sekarang memberikan kepada kalian semua hadiah kehidupan. Can you now imagine the life that your parents gave you, how important it is? Saya ingin Anda membayangkan kehidupan yang diberikan oleh orang tua Anda itu sangat penting. Today we are talking about MDRT Gives Day. Hari ini kita membicarakan tentang MDRT Gift Day. It is not just simply giving a donation. Itu bukan hanya memberikan donasi aja, But it is about giving from your heart. tapi itu adalah memberikan dari hati. When you give on MDRT Gives Day on 26 March, Ketika Anda memberikan sumbangan pada saat MDRT Gift Day, you are giving from the money that you have made through protecting the lives and families of your clients. Anda memberikan itu dari nasabah kita yang membeli gift of life. Your clients bought the policy because of the love they have for their family. Klien Anda membeli polis itu karena cinta dengan keluarganya. The commissions you receive carries the love they have for their family. Komisi yang Anda terima itu membawa cinta yang diberikan kepada keluarga klien Anda. Giving from the income that you make is spreading the love to our world. Memberikan dari komisi yang kita terima itu menyebarkan cinta kepada seluruh dunia. It is not how much you give on 26 March. Itu bukan berarti betapa besar atau kecilnya yang Anda berikan pada saat 26 Maret. But it's more of how much you give from your heart. Tetapi berapa besar yang Anda berikan dari hati Anda. It is about how much you encourage everyone else to give from their heart. Berapa banyak Anda bisa what is encourage? Membantu ya dari yang untuk memberikan pada saat tanggal 26 Maret. So,
on 26 March, let's all give from our hearts and make Indonesia and the world a more beautiful place of life and love. Jadi pada tanggal 26 Maret, mari kita sama-sama memberikan supaya Indonesia dan dunia menjadi lebih baik. Thank you, Levina. Thank you, everyone. I look forward to all of us helping MDRT Gives Day Indonesia on 26 March. Oke, terima kasih. Itu menutup sesi saya. Dan saya berharap tanggal 26 Maret banyak diberikan dari Indonesia untuk MDRT Gift Day. So, Jensen, I think I will open a few questions. Yes, Is it okay? sure. Happy to do that. Oke, sahabat MDRT, jika ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat ya. Ini udah ada beberapa pertanyaan. Saya tanyakan untuk yang pertama dulu. Why donate in MDRT Gift Day while I can donate in other events? Wait, I translate first. Jadi kenapa kita harus memberikan donasi di MDRT Gift Day tapi bukan di tempat lain? I think that's the question. Okay. Now, it is good that you are already giving at the other events. Ya, itu bagus ya kalau kita sudah pernah memberikan di event-event lain. It also means you appreciate giving and know how giving can help your world. Tandanya Anda sangat menghargai bagaimana kita memberi. So, in other events, when you give, it benefits some group of people. Jadi ketika Anda memberikan di event lain, Anda memberikan manfaat kepada satu grup orang-orang. When you give on MDRT Gives Day, it goes into MDRT Foundation and also benefit other groups of communities in Indonesia. Jadi ketika Anda memberikan donasi di MDRT Gift Day, itu akan diberikan ke MDRT Foundation dan akan diberikan kepada grup-grup lain juga yang ada di situ. So let's see this as love, not just for one group, but love for everyone, as many people as we can help. Jadi kita bukan hanya memberi kepada satu grup of orang-orang ini, tapi juga memberikan ke grup-grup yang lain. Jadi semakin banyak yang kita berikan. And don't feel that maybe I just give here and not give there. Jadi jangan berpikir hanya memberikan di sini aja, hanya grup ini aja. But just give from your heart. The amount is not important. Ya, tapi berikanlah dari hati. Jumlahnya itu bukan yang penting, tapi kita memberikan dari hati kita. Oh, there is another question. Is there any minimal amount to donate? Yes. Interpret, please. Ya, ada minimum amount-nya nggak sih yang kita untuk berikan untuk donasi? Okay. I do not know the donation platform. Can you donate $1 USD? Levina, do you know? Yeah, I think we can. Like the We amount doesn't matter. So like you said before, what matters is what you give from the heart. Ya, Yes. jadi jumlahnya tidak ada minimumnya. Jadi yang paling penting adalah kita memberikan dari hati. Okay. So you can donate any amount as long as it is from your heart. Yes, jadi berapapun amount-nya itu nggak apa-apa. Yang penting kita memberikan dari hati. Alright, so I have another question. Sure. Okay, when we were little, not all our wishes come true. Jensen, what is the trick to let our children know that we love them so that we can't give them everything even though we are able? Jadi pertanyaannya adalah ketika kecil nggak semuanya bisa dikabulkan. Nah, Jensen, ada nggak sih triknya untuk kasih tahu ke anak-anak kita kalau kita tuh tetap cinta mereka, tapi kita nggak bisa kasih semuanya kepada mereka, even though walaupun mereka ini bisa beliin gitu. I remember many of my wishes as a child didn't come true. Saya ingat waktu saya kecil banyak keinginan saya yang tidak terjadi. Example, I wanted to see Santa Claus every Christmas, but I didn't get to see him. Seperti contohnya, saya ingin melihat Santa Claus setiap tahun, tapi nggak bisa setiap tahun. Of course, Santa Claus is not real, so I will not see him. Ya, tentu saja ya, Santa Claus itu nggak nyata ya, jadi ya pastinya nggak bisa ketemu. But if there was something you could afford for your child or your children, and yet you do not want to give them, what can you do?
Ya, walaupun Anda bisa membelikan kepada mereka, Anda bisa membelikan barang itu, tapi nggak mau ya, there's nothing you can do, right? If your There's- child is very young, 2-3 years old, it's very difficult to tell them. Ya, kalau misalnya anaknya masih kecil banget ya, umur 2-3 tahun, ya susah untuk kasih tahu mereka. Yes. So within your means, you can show your love to them. So, jadi Anda bisa kasih lihat cinta Anda kepada anak Anda. But it's also important to show your children when they're older that they will not always get what they want, even when you can afford it. Tapi penting juga untuk memberitahu pada anak Anda bahwa tidak semuanya bisa diwujudkan ya keinginannya, walaupun Anda bisa membelikannya. And this is all part of financial literacy and education for them. Dan ini adalah contoh dari financial literacy kepada anak-anak Anda. I suggest one thing. Saya menyarankan satu hal. From now till the 26th of March, tell them about donating to MDRT Gives Day and ask them, would they like to play a part? Nah, jadi saya sarankan bahwa dari sekarang sampai 26 Maret, Anda tanyakan kepada mereka, mau nggak menjadi bagian dari sini? Make it a family effort. Maybe they donate $1, then another child donate $1, you donate a few dollars. It is a family giving from the heart. Oh, that's very good. Jadi Anda bisa secara satu keluarga ya. Mungkin anaknya menyumbang $1, anaknya satu lagi menyumbang $1, Anda menyumbang lebih banyak. Nah, jadi buat itu sebuah keluarga, satu effort dari satu keluarga. We teach our children best through the way we live our own life. Ya, kita mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana cara kita menjalankan kehidupan kita. So when my children were only 4-5 years old, I told them to donate money to build a well in some parts of Cambodia. Oh, so ketika anak-anaknya Jensen masih umur 4-5 tahun, saya mengajarkan mereka untuk berdonasi untuk bikin sebuah sumur di Cambodia, was it? Cambodia, yes. Oh ya, di Kamboja. And when I show them the pictures of the well they donated and the children getting the fresh water, they felt so happy. Jadi ketika saya kasih lihat gambarnya bahwa ini sumurnya udah jadi buat anak-anak di Kamboja, dan mereka pun sangat amat senang. So let's give our children the power to gift on Jadi MDRT. mari kita ajarkan pada anak-anak kita kekuatan dari memberikan pada MDRT Gift Day. Okay, next question. Let's answer your question. Maybe this is the last one. Why only one day? Kenapa cuma satu hari ya? Maybe it's a whole year. It's better. Yeah. Why only one day? Why Now, only one? giving doesn't have to be one day, but MDRT Gives Day is that particular day. Ya sebenarnya nggak harus satu hari aja, tapi emang MDRT Gift Day itu adalah satu hari itu, yaitu tanggal 26 Maret. Yes. Actually, this question is best answered by the committee, but I like to share my opinion. Ya, mungkin itu lebih baik dijawab oleh komite dari MDRT Gift Day, tapi saya mau membagikan sedikit pengalaman saya. Imagine on 26 March, thousands of people from MDRT come together around the world to change the world. There is a huge momentum. Ya, jadi bayangkan pada saat tanggal 26 Maret, semua orang di seluruh dunia, ratusan ribuan orang bersama-sama mau mengubah dunia. So every day you can give, but on 26 March, let's all give together and turn the world into a more beautiful place. Yes, jadi sebenarnya hari apapun Anda bisa memberikan, tapi pada saat momentum tanggal 26 Maret, mari kita bersama-sama dengan seluruh orang di dunia ini, kita mau mengubah dunia ya, memberikan kepada dunia. On 26 March, let's as a MDRT community show the world that MDRT has a heart for our world.
Jadi pada tanggal 26 Maret, mari kita buktikan bahwa komunitas MDRT ini itu punya hati dan mau membantu memberikan pada dunia. On 26 March, let's, as a community in Indonesia, show Indonesians that we have a heart for the country. Jadi tanggal 26 Maret, mari kita buktikan kita Indonesia sebagai komunitas MDRT di Indonesia, kita punya hati yang membantu kepada teman-teman kita di Indonesia juga. On the 26th of March, let's show our children, our nieces, our nephew, that life is about the impact you leave in other people's lives. Jadi mari kita pada tanggal 26 Maret kita kasih lihat kepada anak-anak kita, mungkin ponakan-ponakan kita bahwa kita bisa memberikan dampak di kehidupan. And on 26 March, let's all remember that the work we do has a purpose, and the purpose is the gift of life. Jadi mari kita buktikan di tanggal 26 Maret, apa yang kita kerjakan itu punya satu tujuan, dan tujuan itu adalah memberikan hadiah kehidupan. So whether you are listening to the YouTube live now, or you are listening to it later, before the 26th of March, jadi mungkin kalau Anda dengarkan pada saat sekarang, pada saat live, atau nanti sebelum tanggal 26 Maret, please tell all your fellow agents and leaders to support MDRT Gives Day on 26 March. tapi Anda jangan lupa untuk membagikan, ngasih tahu ke semua mereka untuk berdonasi pada tanggal 26 Maret. Please tell your husband or wife that on 26 March, let's do something meaningful together. Mari kita ajak suami atau istri, mari kita melakukan suatu hal yang berguna di tanggal 26 Maret. Please tell your children that on 26 March, they can do a part to change Indonesia. Mari kita beritahu pada anak-anak kita bahwa mereka bisa menjadi sebuah bagian untuk mengubah Indonesia. Give our children and the next generation a chance to do something great. Mari kita berikan pada anak-anak kita dan generasi berikutnya sebuah kesempatan untuk merubah. And let them see how your work and MDRT is giving positive impact in the world. Dan kita kasih lihat pada mereka bahwa apa yang kita kerjakan di MDRT itu, di kerjaan kita dan di MDRT memberikan dampak positif. Let your children see that your job is not just a job. Bahwa pekerjaan kita bukan hanyalah sebuah pekerjaan. The work you do has a purpose. Pekerjaan yang kita lakukan mempunyai satu tujuan. And the purpose is to help and change the world. Dan tujuannya adalah untuk membantu dan merubah dunia. So make it a family, a community, and a national event on 26 March. Jadi mari buat tanggal 26 Maret itu satu keluarga, satu komunitas secara nasional pada tanggal 26 Maret. So MDRT Gives Day, we are here to support on 26 March in Indonesia and around the world. Jadi tanggal 26 Maret ya, mari kita sama-sama, kita semua support acara ini, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. So if you are watching this now, you haven't shared this on your Facebook or with your friends, please share the link so that we have more people coming and supporting MDRT Gives Day. Jadi bagi teman-teman yang belum membagikan linknya di Facebook, tolong bagikan supaya kita makin banyak orang yang tahu tentang MDRT Gives Day ini. Yes. Okay. All right. I think the time is about up. Maybe we can round up. Yes, we can wrap it up. Yes. All right, Okay. so Jensen. Yes, Yes. maybe some last word before we close this session. I'm very happy to be working with the Indonesia MDRT Gives Day committee. So thank you, Jadi Kennedy, saya sangat senang and bisa bekerja sama dengan komunitas. Damien, Oke. Joy, Terima kasih pada Ivan, Kennedy. yourself. Yeah, Yes, everyone kepada is semua working komite. to change the world. Last sentence I want to say. Iya. Be the light to your world and give from your heart.
Be the light to your world and give from your heart. I can't do that in Bahasa. Last word. Yeah. Be the light to your world and give from your heart. Oke, jadilah terang kepada dunia dan berikanlah dari hati. Thank you, Oke. Levina. Thank you, everyone. My name is Jensen. Donate generously on 26 March. Thank you. Oke, jadi terima kasih semuanya. Thank you so much, Jensen. It's really nice to have you. Dan jangan lupa untuk berdonasi pada tanggal 26 Maret. So, I think that's the conclusion of our session. So, I give it back to Joy. Thank Thank you. you. Jensen. Thank you, Jensen dan Levina. I'm sure we all learned something about giving tonight. Bagaimana kita bisa jadi seperti kita hari ini karena ada gift yang diberikan oleh orang tua kita atau orang-orang kita sayang di masa lalu. The experience, the lessons, the good things, the love, dan mungkin juga the pain and the bad. Tapi semuanya itulah yang menjadikan kita seperti kita hari ini. Jadi sahabat MDRT, before I close the night, mari kita siapkan hati kita untuk berbagi. It's not how much you give, tapi bagaimana kita bisa berbagi dari hati kita. Dan yuk kita ajak teman-teman kita, klien-klien kita juga untuk bisa join gerakan ini. Karena saya percaya, together we can make a difference. Jangan lupa follow Instagram account MDRT Indonesia untuk dapetin updates-nya. Dan kita juga ada podcast di Spotify dan juga YouTube channel ini yang teman-teman bisa ikutin untuk bisa saling belajar dari sahabat MDRT. Jadi pada akhir acara ini saya ucapkan selamat memberi dari hati pada MDRT Gives Day 26 Maret 2025. Saya Joy Agatha, 9 years MDRT with 1 CO2. Salam MDRT.